Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ma'asyiral ikhwah, jamaah ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah untuk mempelajari ilmu agama. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita pemahaman yang baik. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal untuk beramal, sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ini pertemuan kita yang ketujuh. Pertemuan kita yang ketujuh di dalam pembahasan kitab Khudh Aqidatak Minal Kitab wa Sunnati Sahihah. Dan kita telah menyelesaikan bab pertama pada 6 pertemuan sebelumnya. Bab apa? Bab tentang haqqullahi 'alal 'ibad. Hak Allah terhadap hambanya. Seperti biasa, kita sebelum memasuki materi baru kita merajaah. Akh Yuki, kaifa halak? Khair, alhamdulillah. As'aluk, ma haqqullahi 'ala al-'ibad? La. Ma haqqullahi 'ala al-'ibad? Na'fal. Ya. Taib Adi. Apa hak Allah terhadap hamba? Itu harus hafal ya. Apa hak Allah terhadap hamba? Artinya Allah terhadap hambanya dan hamba tersebut beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Oh itu gitu ya. Ya udah katakan nah. Oh akhirnya apa? Oh itu. Itu dalilnya Madi. Itu dalilnya. Baik. Daniel, mahiyal ibadah. Apa itu ibadah? Ya. Paat. Mahiyal ibadah. Ya. 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 Ya, silakan. Seperti doa, salat, Ya. penyembelihan dan lain-lain. Baik, ahsan. Baik. Akopit. Mahiyal ibadah. Jami'un bi qawli yu'ilullah yarda minal aqwali Wal af'ali az-zahirati wal batinati. Ibadahlah semua yang dilakukan Allah yang cintai, yang dicintai oleh Allah. Ya Allah berupa perkataan, perbuatan seperti baik yang nampak yang baik nampak yang maupun yang tersembunyi. baik.
seperti ketika doa, wassalah, wadulai, wagairiha, wadzabhi wa ghairiha. Seperti doa dan sembelihan dan yang lain. baik, ahsan, salat dan yang lainnya. Baik, wad dalil, dalilnya Al-An'am Al-An'am ayat 162. sampai 162. ya, baik, coba. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, ahsan, insyaallah. Akh Mufid. Akh Mufid. Baik. Kaifa na'budullah ya Mufid? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Hah? Baik. Yang siapa di belakang Andi? Bang Asep. Bang Asep. Silakan, Akh Asep. Baik. Daniel. Kaifa na'budullah? Kama amaronallaha Kama amaranallahu. kama amaronallahu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Hadis surat Muhammad ayat 33. Baik. Hadis qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man amila amalan Laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ahsan. Artinya bagaimana kita beribadah kepada Allah? Sebagaimana yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Insyaallah. Dalilnya surah Muhammad ayat 33. Artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Masya Allah. Dari hadis Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada diperintahkan kami, maka amalan tersebut tertolak. Masya Allah. Riwayat Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Biarlah. Kau tidak nampak ya nak lagi. Kalau nak nak cari buku dah. Masya Allah. Masya Allah. Bagus. Di dalam ibadah itu ada unsur zahir dan ada batin. Bang Mol, kalau yang zahir itu yang nampak bacaan solat, gerakan. Sedangkan di dalam ibadah itu ada unsur terpenting yang berkenaan dengan batin. Apa itu? Amalan kalbu. Iya nan amalan kalbu itu nang mau tanya. Yang kita tanya amalan kalbu itu. Ihsan. Sebelumnya ada dua hal yang dulu kita sampaikan di siko. Iya, memang kita sampaikan di siko seluruhnya. Iya. Sebelum ihsan dah. Enggak. Nah, jadi kalau pertanyaannya hal na'budullaha khaufan wa tama'a, itunya. Apa jawabannya kira-kira? Apakah kita beribadah kepada Allah dengan rasa harap dan rasa takut? Berarti dua unsur ko adalah rasa harap dan rasa takut. Nah itu. Apa jawabannya kira-kira? Hal na'budullaha khaufan wa tama'a. Ihsan. Taib, ma huwa al-ihsan? Nah, ismuka ihsan saya. Baik. Silakan. Ma huwa ihsan? Baik, Ghani. Muhammad Ghani, Abdul Ghani. Ma huwa al-ihsan ya Abdul Ghani? Ya Abdul Ghani. Aywa. Baik, Bang Beki, ma huwa al-ihsan? Al-ihsanu wa maraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Dalil. Kalau Allah Ta'ala allazi yaruka hina taqumu
wataqallubaka bisa di Baik. surah Asy-Syu'ara 218 sampai 219. Baik. Siapa yang hafal hadis ihsan? Topik. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah. allati Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya insan adalah ihsan ayah adalah engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Aywa. Jika Kalau engkau tidak melihatnya, maka sungguh dia melihatmu. Masya Allah. Hadis Muslim. Taib. Ihsan ya. Al-ihsan. Taib. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini kita masuk kepada bab berikutnya, bab kedua, yaitu anwa'ut tauhid wa fawaiduhu. Anwa'ut tauhid wa fawaiduhu. Apa artinya? Jenis-jenis tauhid dan faidah-faidahnya. Jenis-jenis tauhid dan faidah-faidahnya. Mohon ikhwan, mohon dihafalkan nanti. Di ketika ditanya, tidak mengandalkan buku nih. Ya, sepekan waktunya. Ya, sepekan. Cuman satu istilah, dua dalil. Dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis. Ya, jadi kalian, insya Allah kita dapat pahala. Antum dapat pahala ketika menghafal ayat Allah, ketika menghafal hadis Rasulullah. Coba setiap antum membaca ayat Allah, itu satu huruf satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Luar biasa. Coba alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Berapa huruf itu yang dibaca? Sekian dilipat gandakan oleh Allah. Ketika membaca hadis pun demikian. Ketika membaca kita sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada kita. Itu luar biasa. Pahalanya luar biasa. Tidak ada yang akan merugikan, itu tidak ada. Semoga semangat untuk menghafalnya. Anwa'ut tauhid wa fawaiduhu. Jenis-jenis tauhid dan faidah-faidahnya. Apa yang dimaksud faidah di situ? Anwa'ut tauhid, jenis-jenis tauhid. Karena dengan jenis-jenis tauhid, para ulama banyak menjelaskan tentang jenis-jenisnya. Ada yang mengatakan jenis tauhid itu 3, ada yang mengatakan ampe, ada yang mengatakan 5, dan seluruhnya memiliki dalil. Seluruhnya memiliki dalil. Nah, dari jenis bab itu, maka soal atau pertanyaan yang ke-6 itu limadza arsalallahu rasul? Limadza arsalallahu rusul? Ya, limadza arsalallahu rusul? Limadza arsalallahu rusul? Ya, di sini dikatakan arsalallahu rusul. Apa artinya? Apa? Ihsan? Iya. Untuk apa Allah mengutus para rasul? Ya. Berbeda di sini rusul. Rusul itu adalah jamak dari rasul. Ya. Kalau ra-nya dhammah, kalau ra-nya dhammah, maka ini adalah jamak dari rasul. Ya. Jamaknya kah rasul. Kah. Ya, rasul jamaknya adalah rusul. Berarti para rasul. Ya, antum sudah belajar jamak ya. Kita sudah belajar bahasa Arab. Limadza arsalallahu rusul? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus
Para rasul. Para rasul. Berarti seluruh rasul. Tapi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dijawab di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, arsalahum lid'awati ila ibadatihi wa nafyi syirki anhu. Qala Allah Ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Baik. Untuk apa Allah mengutus para rasul? Maka jawabannya adalah, pada jawabannya Taufik, arsalahum lid'awati ila ibadati. Aywa, wa nafyi syirk. Wa nafyi Aywa, apa artinya? Allah mengutus mereka untuk mengajak beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Baik, ikhwan dan akhwat, jamaah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengan misi yang sangat agung. Misi yang sangat agung. Apa itu? Mentauhidkan Allah, untuk berdakwah. Coba, lidakwati, ya untuk berdakwah. Ya, untuk berdakwah, mentauhidkan Allah. Apa isi dakwah para rasul? Apa isi dakwah para rasul? Isi dakwah para rasul adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mentiadakan kesyirikan atau menghapuskan kesyirikan. Itu adalah misi. Mulai dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa jumlah nabi dan rasul? Nah, banyak. Baik, ikhwan dan akhwat, jumlah nabi dan rasul itu 124.000. Itu jumlah nabi dan rasul. Dan dari yang 124 yang menjadi rasul adalah 305 balik. 124.000 jumlah nabi dan rasul keseluruhan. Nah, dari yang 124 kok 305 balik yang rasulnya. Jadi jumlah keseluruhan nabi dan rasul itu 124.000. Dari yang 124.000 kok 305 balik yang menjadi rasul. Banyak atau seketek? Banyak ya. Banyak jemaah sekalian. Sedangkan selama itu yang kita kenal ya, Adam, Idris, Nuh, Saleh, sekarang itu saja. Ya, padahal banyak. Ya, itu yang dikisahkan, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, dikatakan dalam Al-Qur'an, masih banyak yang belum dikisahkan oleh Allah. Nah, dari 124.000 tadi, 124.000 itu diutus oleh Allah kepada masing-masing umat, kepada masing-masing kaum. Ya, kepada masing-masing kaum. Apa misinya? Misinya adalah untuk berdakwah, mentauhidkan Allah dan mentiadakan kesyirikan, menghapus kesyirikan, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kaumnya, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Jadi Nabi itu diutus bukan untuk membuat partai. Nah, itu penting. Nabi itu diutus bukan untuk membuat kelompok, bukan untuk membuat negara, bukan untuk membuat politik. Tidak. Nabi, seluruh Nabi dan Rasul diutus adalah ikut tujuan misi utamanya, dakwahnya. Ikut adalah dakwahnya. Maka sangat penting, ikhwan dan akhwat, ketika seseorang memulai dakwah, maka hendaknya ia mengutamakan dakwah itu dimulai dari tauhid.
dari tauhid. Kenapa dakwah pertama para nabi dan rasul itu adalah dakwah tauhid dan melarang dari kesyirikan? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Karena a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Perintah yang paling agung, perintah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan yang paling berbahaya, ya, larangan yang paling besar adalah larangan kesyirikan. Kita ulangi, perintah yang paling gadang adalah perintah untuk mentauhidkan Allah, perintah untuk beribadah kepada Allah, perintah untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itu adalah perintah terbesar. Kemudian larangan yang paling gadang adalah larangan dari kesyirikan. Kenapa? Karena kalau orang hendak mengarajokan niko, hendak mengarajokan tauhid, tapi dia melakukan kesyirikan, maka seluruh dosa-dosa yang lain itu merupakan anak cicitnya kesyirikan kau. Seluruh dosa, Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan kawan-kawan, apapun bentuk dosanya, itu adalah anak cicitnya kesyirikan. Maka untuk membasmi dosa-dosa yang lain, maka kalau nampak dosa-dosa yang lain, maka dicari ada tidak di situ kesyirikan. Di situ bisa kita perhatikan jemaah sekalian. Kalau dosa syirik berkembang di tengah-tengah masyarakat, kalau dosa syirik berkembang di tengah-tengah masyarakat, pastikanlah di tampek itu silahkan dicari, pasti banyak maksiat-maksiat lainnya. Pasti. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Nang gadang saja kerajaan. Apoleh kok nang ketek darinya. Silahkan cari di tampek-tampek yang menghalalkan yang haram. Judi kau biasa saja deknya. Bazina kau biasa saja deknya. Mabuk-mabuk kau biasa saja deknya. Tak sembahyang biasa saja. Cari pasti di situ adalah daerah yang menjamur kesyirikan. Silahkan diperhatikan, Pak. Lakukan penelitian, lakukan penelitian di tampek-tampek yang banyak maksiat, pasti di situ tersebar kesyirikan. Nah, induk angkangnya adalah kesyirikan. Induk angkangnya kesyirikan. Makanya dakwah para nabi dan rasul dimulai dari memperingatkan, mengajak kaumnya kepada beribadah kepada Allah dan memperingatkan kaumnya dari kesyirikan. Jangan kerajukan kesyirikan. Makanya Allah katakan di dalam surah An-Nahl, dalilnya kita kini yaitu di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. Surah An-Nahl ayat 36. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Silakan baca Daniel. Ya. Rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Aywa. Artinya Allah berfirman artinya, dan sungguh telah kami utus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan sesembahan Allah saja dan jauhi taghut, ya, jauhilah taghut. Dan sungguh kami mengutus pada setiap umat. Ini Allah katakan pada setiap umat seorang rasul, seorang utusan. Apa tujuannya? Memperingatkan, mengajak untuk mentauhidkan Allah dan memperingatkan kaumnya dari kesyirikan, Ya, an ya'budullah wajtanibut taghut, agar inyo beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi wajtanibu, dan mereka menjauhi taghut. Apa arti taghut? Dijelasin di bawahnya. Silakan baca Adi.
At-taghut? Enggak, at-taghut. Saya akan memperbaiki. Yang mengajak beribadah kepada selain Allah. Ya. At-taghut asy-syaitanu ad-da'i ila ibadati ghairillah. Taghut itu adalah syaitan yang mengajak kepada beribadah kepada selain Allah, yang mengajak beribadah kepada selain Allah, itu dinamakan dengan taghut. Apa itu taghut? Syaitan yang mengajak beribadah kepada selain Allah, itu dinamakan dengan taghut. Ya, apapun bentuknya. Ya, baik itu yang mengajak ataupun yang dijadikan sebagai sesembahan selain Allah, maka itu dinamakan dengan taghut. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ bisa kita ambil pelajaran. Ketika hendak berdakwah, maka utamakanlah dakwah yang telah diprioritaskan oleh Allah dan Rasul. Itu pelajaran pertama. Ketika hendak berdakwah, maka utamakanlah dakwah pertama sekali adalah dakwah mentauhidkan Allah. Itu yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul Allah yang langsung mengutus kau. Nah, kebanyakan dakwah sekarang mengatasnamakan dakwah tapi melenceng dari apa yang telah dicontohkan oleh para rasul. Melenceng dari dakwah yang telah Allah rekomendasikan. Kalau ikut tidak segera diberantas, kadang orang takut untuk memberantas ikut. Takut orang untuk memberantas ikut. Apalagi memberantas kesyirikan. Akhirnya dakwahnya apa? Mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Ya, kita tingkatkan silaturahmi. Kita bangun persatuan. Itu yang diutamakan ketika berdakwah. Penting tak dakwah itu? Penting. Bagus. Dakwah untuk mengajak memperkuat ukhuwah Islamiyah bagus. Tapi di atas itu ada yang lebih bagus. Ada yang lebih penting ketimbang hanya sekadar mempererat. Untuk awak bersatu tapi di atas kesyirikan. Untuk awak bersatu tapi di atas bid'ah. Untuk awak bersatu tapi bukan di atas pondasi agama. Maka tak ada gunanya jemaah sekalian. Kini banyak. Jangan adalah syubhat kini. Ya. Tak perlu disampaikan dakwah tauhid kau memecah belah umat. Siapa jemaah sekalian? Disampaikan kau memecah belah umat. Iyo. Dakwah tauhid adalah dakwah yang memecah belah antara tauhid dan syirik. Kenapa? Takkan mungkin antara tauhid dan kesyirikan kau bersatu, tak mungkin. Indakkan mungkin. Jadi kalau ada orang mengatakan tak usah dibahas. Pahalanya untuk ini aja, pahala untuk apa dakwah? Dakwah itu kan mengajak, memperingatkan. Nah, tujuan Allah mengutus Nabi dan Rasul itu. Jadi ikhwan dan akhwat, kalau antum terjun nanti ke lapangan, maka prioritaskan itu. Ya. Prioritaskan dakwah untuk keluarga awak, untuk tetangga awak dan yang lain. Prioritaskan dakwah tauhid. Kenapa? Dengan ikolah Allah memberkahi dakwah kau. Ketika seseorang mendakwah untuk mentauhidkan Allah, maka dakwahnya adalah dakwah yang berkah. Meskipun nanti akan dikucilkan. Maka carilah jemaah sekalian. Nabi ketika berdakwah, Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum Nabi kita, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihi salam. Apa dakwah Nabi Nuh alaihi salam? Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi i'budullaha wattaquhu wa athi'un. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, apa tujuannya? Untuk memperingatkan. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Ya qaumi i'budullaha wattaquhu wa athi'un. Wahai kaumku, sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah, taatilah Allah. Dakwah Nabi dan Rasul, dakwah Nabi Nuh. Begitu juga dengan dakwah Nabi setelahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang didakwahkan? Tauhid. Diperingatkan ayahnya yang karajo hobinya, profesinya sebagai pembuat patung berhala, itu diperingatkan oleh Nabi Ibrahim. Dakwah tauhid.
sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Al-Quran, silakan baca artinya. Di dalam surah Al-A'raf itu banyak menjelaskan, menyebutkan bagaimana dakwahnya para nabi dan rasul. Kalimatnya tidak ubah dari wa'budullah, wa'budullah, wa'budullah. Nah, itu kalimat dari dakwah para nabi dan rasul. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Berapa tahun Nabi memulai dakwah? Berapa tahun Nabi dakwah di Mekah? 13 tahun. Apa dakwah pertama Nabi? Tentang tauhid. Memperingatkan kaum kafir Quraisy dari kesyirikan. Memperingatkan masyarakat dari kesyirikan. Ikut dakwah Nabi. Apakah Nabi memulai dari politik? Wah, mulai politik lewat tagaan partai. Tidak pernah Nabi membuat demikian. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak akan pernah bersatu di atas hak kecuali persatuan tersebut dibangun di atas tauhid. Nah, kalau ada yang mengatakan kan kita bersatu mah, iya bersatu. Tapi kalau tidak dilandasi di atas tauhid, maka persatuannya adalah persatuan yang batil, persatuan yang semu. Banyak jemaah sekalian. Kadang masjid-masjid ini tidak memprioritaskan. Banyak ustaz-ustaz yang tidak berani mendakwahkan tauhid. Kenapa? Tidak terima di masyarakat. Ya. Sehingga kadang ada pula ustaz ko yang ikut campur, ikut satu dengan ritual-ritual kesyirikan. Kalau tidak ikut apa nyo kucilkan awak di masyarakat. Seorang ustaz demikian, dan kita menemukan ya mas. Maka prioritaskanlah ke dakwahnya para nabi dan rasul. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca Bangul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'u wal anbiya'u wa dinuhum wahid. Ya, itu hadisnya muttafaqun alaih. Hadis lengkapnya seperti itu. Al-anbiya'u ikhwatun la'allat. Nah, itu hadis sempurnanya. Saya akan nanti dicatat al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ya. Apa artinya? Para nabi itu bersaudara. Ya, para nabi itu bersaudara. Wa ummatuhum syatta, bapak ibunya sama. Bapak ibunya sama dan agamanya satu. Apa yang dimaksud dengan para anbiya bersaudara? Apa yang pula yang dimaksud dengan ummatuhum syatta, bapak ibunya sama? Yang dimaksud dengan bapak ibunya sama, ini bersaudara, mereka satu agama, tapi syariatnya yang berbeda. Mereka memiliki satu agama, ya, agamanya satu, tapi syariatnya berbeda-beda. Masing-masing nabi itu agamanya sama, itu agama Islam. Seluruh nabi agamanya ciri Bapak Ibu sekalian, Islam, yang menyeru kepada tauhid. Kemudian yang membedakannya apa? Dari segi syariat. Syariat itu maksudnya berkenaan dengan hukum-hukum. Ya, antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya syariatnya berbeda. Ada tidak puasa orang dahulu? Ada tidak puasa orang dahulu? Ada. Kan di dalam Al-Quran. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan puasa kepada orang-orang sebelum kalian. Siapa sebelum kalian di sini? Sebelum Nabi Muhammad. Ya. Tapi bah puasanya itu tidak tahu gitu. Bah bentuk puasanya tidak tahu gitu.
Ada enggak orang tu solat mereka. Tapi kita tidak tahu solatnya mau apa. Kenapa? Syariatnya berbeda-beda. Nah, maka yang dimaksud dengan ibu mereka satu, itu satu agama mereka. Satu tujuan, satu misinya, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama mereka satu, yang membedakannya adalah syariat. Nah, itu yang membedakannya. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, ketika kita berdakwah, itulah yang harus kita tunjukkan. Nah, ketika seseorang menyelisih apa yang telah diajak, apa yang telah dicontohkan oleh Nabi dan Rasul, maka itu adalah akibatnya fatal. Ketika seseorang menyelisih Nabi dan Rasul, akibatnya luar biasa bahaya. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muzammil. Dalam surah Al-Muzammil, ada salah 5 balik atau 5 balik dan 6 balik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Mau nanti ada dicatat, ikhwan, fokus dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasula." Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami juga mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Nah, fa'asa fir'aunur rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Fir'aun ini bermaksiat kepada rasul. Dia tidak mau mengikuti rasul. Siapa rasulnya bernama Fir'aun? Zaman Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun menyelisih Musa alaihissalam. Fa'asa Fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami azabnya dengan azab yang sangat pedih. Di dunianya diazab. Apa azabnya di dunia? Tenggelamkan. Bahkan di dalam sebuah hadis, di dalam kuburnya sampai hari kiamat nanti, mulainya bukan dalam kuburnya, ketikanya lah mati gini, diperlihatkan kepada Fir'aun kobaran api neraka pagi dan petang. Atau azabnya, waliyadzubillah. Dia inyo menyelisih, bermaksiat kepada Rasul. Dia diazab, dan nanti di akhirat di mana tampaknya? Di karak-karak neraka, ya. Itu akibat orang menyelisihi Rasul. Apapun tuntunan Nabi yang kita selisih, ini tidak keselamat dah. Tidak keselamat ini dah. Kau kecil kampung, kalangi kau menjamu yang jadi. Anda kalian kalangi menjamu. Tapi kok Nabi diselisih, ya, anda keselamat ide itu. Cukup matahari menjamu. Jawab masih dia. Seperti itu, ikhwan. Maka jangan pernah menyelisih tuntunan Nabi SAW. Apapun yang disampaikan oleh Nabi, semuanya adalah bertujuan untuk kemaslahatan kita. Semuanya bertujuan untuk kemaslahatan kita. Jangan berkeinginan untuk menyelisih Nabi. Baik di dalam kehidupan kita, beribadah kita, muamalah kita, ya. Kemudian di dalam berdakwah pun demikian. Jangan pernah berniat untuk menyelisih Nabi dan Rasul yang diutus kepada kita. Kalau ada syariatnya, ada hidayah, ada petunjuknya di kita, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang menyelisih Nabi, Bapak Ibu sekalian, silahkan dicari. Orang yang menyisi Nabi idenya tidak keselamat dah. Meskipun nampak dari luarnya idenya mewah, tapi hakikatnya kebahagiaan tidak dimiliki. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dihafalkan. Mohon kau dihafalkan. Ikut dalilnya sangat penting, ya, kawan. Dalilnya sangat penting. Silakan kalau ada yang kawatannya silakan. Allah. Wal anbiya'u ikhwatun li'allat ummatuhum syatta wa dinuhum wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wa dinuhum wahid. Hah? Oh. Bukan wa. Wa dinuhum wahid. Ada yang bertanya? Silakan ikhwan dan akhwat. Pak, kalau ada yang bertanya silakan dimasukin.
Para akhwat silakan dipakai kertas, enggak apa-apa. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Baik, kita cukupkan dulu. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita lanjutkan dan mohon dihafalkan. Kalau besok nak hafal kita tagak kamu ko. Nak hafal suruh tagak kamu ko. Suruh tagak muka kamera. Tuh dibuatin namanya di sini. Adi dah hafal aku orangnya. Kau pertama di apa di start? aduh ada nampaknya nih. Itu Ustaz. Ais. Enggak boleh. Oke, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.